adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya adik-adik dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu GKC Karangdowo. Sebelum kita mulai ibadah pada saat ini, siapkan dulu yuk Alkitab dan juga persembahannya. Mari kita akan awali dengan berdoa, sikap berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memberkati sehingga kami boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Buka hati, telinga, dan pikiran kami Tuhan untuk siap mendengar dan mau taat mendengarkan benar firman-Mu. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik di rumah sekarang? Pasti luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita pujikan Laskar Kristus. Adik-adik bangkit berdiri ya, tepuk tangan. Kita memuji Tuhan sama-sama. Semangat! Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau persembahan. Adik-adik nanti uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan disetorkan kepada kakak sekolah minggu masing-masing. Untuk melandasi pujian persembahan, mari kita angkat satu pujian. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Kita ulangi sekali lagi. Adik-adik yang semangat ya.
saatnya kita akan berdoa persembahan dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga mulia, selamat pagi Bapa. Sungguh menjawab syukur akan kasih dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini, Tuhan, kami berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan berkati Bapak Ibu guru sekolah minggu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kesabaran di dalam mengelola uang persembahan ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia di dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu ini. Demikian pula anak-anak kami sekolah minggu kesemuanya, Tuhan berikan kemampuan untuk dapat mendengarkan dan mempraktekkan firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam anak-anak semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai dengan 31. Yaitu dengan berdoa Tuhan memberi keberanian. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dari Kisah Rasul 4 ayat 22 sampai 31 yang sudah kita baca di sana, bahwa pengarang dari kitab Kisah Para Rasul ini adalah Lukas. Nah,
kita akan masuk kepada peristiwa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Dalam Kisah Rasul 3 yang sebelumnya, di mana Petrus dan Yohanes ini menyembuhkan orang lumpuh. Sehingga penyembuhan ini boleh dikatakan karya daripada Roh Kudus yang semula dilakukan oleh para rasul. Akhirnya Petrus dan Yohanes dijebloskan ke dalam penjara. Tapi pada keesokan harinya mereka dihadapkan lagi di sidang mahkamah agama. Di mana sidang mahkamah agama mereka dicerca dengan berbagai pertanyaan. Salah satunya pertanyaan adalah bahwa mereka dilarang memberitakan nama Tuhan Yesus. Mereka dicerca dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah engkau menyembuhkan orang lumpuh? Yohanes dan Petrus tentu mereka tidak menutup-nutupi apa yang mereka lakukan, bahwa mereka tetap memberitakan, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di bagian yang lain, setelah mereka berjumpa dengan murid-murid yang lain, sahabat yang lain, tentu mereka menceritakan apa yang dialami, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dilakukan, di mana mereka dicerca dengan berbagai macam pertanyaan, dimasukkan ke dalam penjara, menghadapi persidangan. Itulah yang diceritakan kepada murid-murid yang lain. Kalau boleh dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes dan teman-temannya ini adalah mereka berdoa. Mereka berdoa karena mereka yang hadapi adalah bangsanya sendiri. Di ayat 25, 26 dan 24 di sana disebutkan ada Pontius Pilatus, ada yang lain. Itulah yang dihadapi bangsanya sendiri yang tidak mau menerima Tuhan Yesus. Sebagai pengikut Kristus, tentu kita tidak kecewa, tidak boleh kecewa menghadapi bangsanya sendiri yang melawan ketetapan yang diberikan oleh firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Dengan kata lain, ketika mereka menghadapi satu masalah, tentu mereka tidak dapat mengatasinya sendiri. Mengapa mereka tidak dapat mengatasi sendiri? Karena mereka menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memampukan kepada mereka memberikan Roh Kudus, yaitu suatu keberanian untuk menjalankan perintah Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus, mereka banyak mengadakan mukjizat, mereka bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, seperti contoh orang-orang yang lumpuh, mereka sembuhkan. Itu karena apa? Karena doa yang dilontarkan oleh para murid Tuhan Yesus, semua berkat Tuhan. Itulah anak-anak, apabila kita menghadapi suatu masalah yang sangat besar, kita larinya adalah kepada Tuhan Yesus. Larinya dengan jalan berdoa. Berdoa itu sebagai napas hidup orang beriman. Jadi doa itu bukan bukan merupakan hafalan. Ini merupakan suatu kebutuhan. Kadang-kadang orang yang berdoa itu panjang sekali. Tapi intinya doa di sini kalau boleh saya katakan adalah satu adalah pembukaan, pembuka doa. Yang kedua adalah bagian inti. Ketiga adalah bagian penutup. Itu saja. Kadang-kadang kalau kita berdoa mencontoh doa-doa orang lain yang doanya panjang dan sebagainya. Bagi saya
kalau kita berdoa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu sangat besar kuasanya. Oleh karena itu, doa yang sebagai napas hidup ini sesuai dengan kemampuan kita, berdoa masing-masing, bukan doaku bahasanya tidak bagus. Bukan itu. Tuhan tahu apa yang kita minta, apa yang kita kehendaki. Pak, saya tidak dapat menyusun kata-kata doa yang bagus. Saya sendiri juga tidak bisa menyusun doa dengan kata-kata yang indah. Tapi itulah dengan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi dengan doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan sangat besar manfaatnya, keberaniannya. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari cerita tadi dapat kita simpulkan. Ya, dapat kita simpulkan. Yang pertama, bahwa dengan berdoa, Tuhan memberikan keberanian. Yang kedua, kita tidak boleh gentar, kita tidak boleh takut melayani. Kemudian yang ketiga, jangan berhenti untuk melayani. Tuhan dimuliakan. Amin. Anak-anak yang terkasih, ayat supernya, Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita akan mengadakan doa syafaat dan doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan ini Engkau memberikan kepada kami, bukan kami yang berbicara Tuhan, tapi Engkau yang membimbing kami. Pada saat ini kami berdoa untuk para orang tua anak-anak kami, Tuhan mampukan untuk membimbing, mendidik anak-anak kami sesuai dengan kemampuan mereka. Ajarlah anak-anak kami untuk selalu menghargai, selalu menghormati orang tua, apapun keberadaannya. Apabila anak-anak kami menghormati orang tua, di sanalah ada janji yang Tuhan berikan. Mereka akan diberikan umur yang panjang, hidupnya akan bahagia. Mampukan anak-anak kami untuk selalu berbakti kepada orang tua mereka. Jauhkan anak-anak kami dari pergaulan-pergaulan yang tidak Tuhan kehendaki. Demikian pula bagi orang tua Tuhan yang Tuhan berikan kemampuan untuk membimbing, mendidik, berilah kebijaksanaan mereka. Kami berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu yang senantiasa setia terhadap pelayanan-Mu. Mampukan mereka Tuhan, berikan kebijaksanaan, jauhkan segala rintangan dan godaan. Demikian Tuhan, kami berdoa bagi para majelis gereja, para koster, dan tenaga-tenaga gereja yang lainnya, yang kesemuanya yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan mampukan mereka, jauhkan segala rintangan dan godaan. Kami berdoa juga bagi anak-anak kami yang sudah saatnya untuk meneruskan sekolah yang lebih tinggi, baik itu yang akan melanjutkan ke SLTP atau SLTA. Tuhan, tolonglah anak-anak kami ini, di dalam mereka mencari sekolahan, jadikanlah anak-anak kami, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pandai, beriman, dan berilmu. Jauhkan mereka dari segala rintangan dan godaan. Bapa di dalam surga, di dalam kami mengaturkan doa-doa kami, terselip dosa serta kesalahan kami, kiranya Tuhan mau mengampuni. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan demi menyebut nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan,
namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa untuk anak-anak di tahap berikutnya. Tuhan memberkati.